Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Para habaib yang saya muliakan dan yang saya junjung tinggi, Al-Murabbi Haqqan Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf wa sahibul majlis Al-Habib bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, serta para habaib lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim. Para ulama al-afadil serta para jamaah sekalian pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi palsu yang namanya Musailimah Al-Kadzab ngomong nyombongin diri depan Rasulullah. Hei Muhammad, jatah engkau separuh bumi dan buat kami separuhnya lagi. Kenapa? Li'annaka anta nabi wa ana nabi. Sebab ente nabi, ana juga nabi. Begitu kata Musailimah Al-Kadzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berdiam, tersenyum, melepaskan Musailimah sang pendusta. Kenapa hadirin? Kalau diajak diskusi susah orang model begini diajak diskusi. Rasul dapat wahyu, dia bilang ana juga dapat wahyu. Rasul mempunyai pengikut, mempunyai ajaran, dia juga punya pengikut dan punya ajaran. Oleh sebab itu, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau, "Gum ya Ali, bangkit hai Ali," Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bunuh Musailimah, kelar, enggak ada urusan. "Gum anta ya Umar." Gum, bangun hai Umar. Orang-orang besar, sahabat-sahabat, pahlawan-pahlawan yang membunuh Musailimah, kelar seketika. Saudara, para jamaah sekalian yang saya cintai, kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu telunjuknya berkata, "Gum ya Ali, gum ya Umar, bunuh Musailimah Al-Kadzab." Orang sekarang bertanya mungkin, kenapa Nabi berdiam? Kenapa nggak keluar titahnya itu? Ini nabi palsu yang sangat berbahaya. Tapi kalau itu yang terjadi, Yahudi dan Nasrani zaman sekarang tepuk tangan. Lihat Muhammad, lantaran dia takut ada saingan, Nabi benar-benar dapat wahyu, dia bunuh duluan supaya nggak terbuka rahasia kepalsuannya. Ini sebuah lembaran dari yang disebut fiqhus sirah, pemahaman tentang sejarah. Anda pikirkan sekali lagi, kenapa Rasulullah diam? Nanti cerita dirinya bakal mengungkap siapa dia. Tak perlu tangan Muhammad yang nantinya di suatu saat akan menimbulkan perkara kecurigaan para orang-orang yang dengki terhadap Rasulullah SAW. Para jamaah dan kepada para habaib saya minta maaf ini. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada satu figur, satu pribadi besar yang lebih digoda, lebih diganggu, lebih dihantam dengan berbagai fitnah sebanyak yang diberikan orang kepada Rasulullah.
Dalam ceramah yang hanya 15 menit, saya tidak akan mungkin menyalinkan beberapa kata dari mulut-mulut Nasrani dan Yahudi yang menggugat nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah mati langkah. Mau ngapain dengan hadrat Rasulullah? Apa yang bisa kau lakukan kepada Rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang jaga engkau dari kejahatan tangan manusia. Yang disebut sarjana, yang disebut peneliti, yang disebut muhakkikin dalam sejarah udah tobat ketulung-tulung, nggak nyanggup mencari cacat Rasulullah. Ada sebab. Waktu Abu Jahal yang di dalam dunianya sendiri disebut Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, Abu Jahal ditanya oleh temannya waktu mau perang dalam perang Badar, ya Abul Hakam, ma taqulu fi Muhammad, an-nabiyyun huwa am kadzdzab? Hei Amr bin Hisham, Abu Jahal istilah Islamnya, Abul Hakam istilah merekanya, apa pandangan engkau tentang Muhammad ini? Dia nabi atau pendusta? Marah Abu Jahal dengan pertanyaan itu. Kata Abu Jahal yang waktu itu menjadi musuh paling keras terhadap Rasulullah, dari telapakan kaki sampai ke ubun-ubun isinya benci dan dengki kepada Rasulullah. Tapi untuk menyatakan Muhammad salah atau pendusta dia nggak nyanggup. Dia bilang, mah min an taqula bi anna Muhammadan kadzdzab. Tutup mulutmu, jangan sekali-kali kau berkata bahwa Muhammad pendusta. Para jamaah, ini musuh keras. Kalau temen muji temen nggak ada masalah. Orang Jakarta bilang air laut siapa yang garmin. Sahabat menyanjung sahabat nggak ada soal. Tapi ini musuh. Waktu dalam keadaan sungguh, dalam keadaan serius, nggak sanggup mengutarakan kalimat buruk kepada Rasulullah. Dia cuma berdua pada waktu itu. Mah min an taqul bi anna Muhammadan kadzdzab. Uskut, diam ente. Jangan sekali-kali kau berkata bahwa Muhammad pendusta. Ulama berkata, al-fadlu bima syahidat bihil a'da'u. Keutamaan itu akan menjadi jelas bila telah diakui oleh musuh. Ahlan sahlan. Kalau udah musuh ngakuin, apalagi teman. Ini musuh yang teramat berat ini nggak nyanggup menjatuhkan Rasulullah bagaimana? Kalau dia nabi dan bukan pendusta, ya Abul Hakam, Abu Jahal, kalau dia nabi bukan pendusta, falima naqtul, kenapa kita mau bunuh? Kalau dia bukan pendusta, tentu dia nabi. Kalau dia nabi, tentu kita mesti ikutin. Falima naqtuluh, kenapa kita bunuh? Ente, pertanyaan ente betul-betul menusuk ke ulu hati. Kalau bukan posisi yang sangat gawat, anda nggak mau jawab pertanyaan ente, kata Abu Jahal. Ya, kan benar tak? Kalau dia bukan pendusta, tentu dia nabi. Kalau dia nabi, ikutin. Kenapa diperangi? Gan. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, semua datuk-datuknya orang yang dimuliakan Allah. Min anfasikum, wa fi qiraatin min anfasikum, orang mahal. Kakeknya yang temuin itu air Zam-Zam. Kakeknya pula yang pegang itu kunci Ka'bah. Wa ana min abdi Syams, apaan yang anda dapat? Dagang dia yang punya, nubuah dia yang punya. Kalau sekarang kita akuin kenabian Muhammad, kami dari abdi Syams dapat apa? Anda kalau ngerti fiqh sirah akan tahu bahwa urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masalah i'tiqad, bukan kritik masalah moral, tetapi sekadar kedengkian yang diberikan oleh jahiliyah terhadap Rasulullah, yang terkadang sampai sekarang suka dibangkit-bangkitkan orang, bukan dengan satu analisis tapi dengan satu kedengkian. Makanya ayatnya begitu tangguh berkata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, ulama di sini banyak sekali, saya ngeri
ngurusin ini kalimat begitu padatnya dengan lam yang litta'kid, qad yang littahqiq, jaa fil madhi yang juga bermakna tahqiq. Saya ngeri ngurusinnya. Tapi ini suatu sumpah seakan-akan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari makhluk yang paling mulia, min anfasikum. Min anfusikum, begitu juga qiraatnya, dari bangsamu. Sebab kalau aku turunin bangsa malaikat, kamu nggak bakal bisa ngikutin. Jahiliyah saking mati akalnya, dengan cara apa aku tutup nubuah Muhammad? Mau dibilang jujur, sangat jujur. Mau dibilang terbukti kenabiannya, nggak bisa ditolak. Mau dibilang ini salah, dibilang itu salah. Hakkan nggak bisa ditolak. Nubuah Rasulullah. Dengan apa harus saya tolak? Akhirnya mati akal. Dia tanya, Aba'asallahu basyarar rasulah. Adakah Allah mengutus manusia jadi rasul? Kenapa bukan malaikat? Al-Quran menjawab, Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina la'anzalna alaihim malakar rasulah. Katakan hai Muhammad, andainya bumi ini cuma dipenuhi oleh para malaikat yang jalan tenang di atas bumi, aku akan utus malaikat pula yang menjadi rasul. Sekarang yang jadi rasul mesti manusia, sebab kamunya manusia. Coba kalau yang jadi rasul malaikat. Umatku sholat, ngapain sholat? Nyembah Allah. Enggak, malaikat enggak kenal capek jadi mau sholat. Umatku puasa, ngapain puasa? Jangan makan, jangan minum, jangan jima. Ogah. Malaikat bisa aja nggak minum, nggak jima karena memang nggak doyan itu. Bakal ditolak habis-habisan oleh makhluk yang namanya manusia. Min anfusikum, ente nggak bisa jawab lagi bahwa Rasulullah SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita menjadi panduan penyelamat dunia dan di akhirat dengan dalil dan burhan yang begitu nyata. Orang kagak sanggup patahinnya. Nah, inilah penutup yang terakhir dari ceramah saya yang sesingkat ini. Satu bagian dari kenabian yang semakin hari semakin digoda orang, namun segala godaan itu tak pernah berhasil mematahkan nubuah yang dijanjikan Allah dengan kata yang begitu padat, laqad ja'akum. Apa yang mesti kita jadikan panutan? Kenapa Habib Abdurrahman mau terus mewarisi wirasah as-salafus salih ini? Ini kitab Simtud Durar cuma 5 kali majelisnya diimlakkan oleh pengarangnya. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi mengarang cuma dalam 5 kali pertemuan. Allah, orang sekarang 100-200 kali pertemuan nggak bandingin karya sebesar ini. Satu, biar umat terus ingat, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul merasa sulit bila umat kesulitan. Kalau boleh jangan ada satu umat yang jangan kulitnya, bulunya jangan kena neraka. Begitu Rasulullah terhadap umat. Harisun alaikum, sangat antusias, sangat berkesungguhan agar kamu menjadi penghuni surga semuanya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman dia sangat berbelas kasih. Musailimah al-Kadzdzab, Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa yang nggak catat sejarahnya itu? Raisul munafiqin, rajanya orang munafik. Waktu orang dari Madinah baru mulai, dari Makkah baru mulai hijrah ke Madinah, dia udah berbisik kepada orang Madinah, "Sammin kalbak ya'kulak." Orang Madinah, "Sammin kalbak ya'kulka, sammin kalbak ya'kulak." Gemukkan anjingmu, nanti dia yang bakal menggigit engkau. Kalimat berbisa dituangkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah-tengah umat yang sedang mencintai Rasulullah dan sangat dibutuhkan pertolongannya oleh Rasulullah. Nabi belum selesai istirahat, belum lagi kering keringatnya, udah dihasut dengan kalimat berbisa. Ini anjing gemukin, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti bakal dia gede, dia yang gigit kamu. Allah, betapa kejamnya kalimat itu. Berbilang kejadian, Abdullah bin Ubay bin Salul yang membelotkan 1000 pasukan tentara dari Madinah untuk keluar dalam perang Badar, 600 belengkok, cuma 313 yang maju perang. Dia bilang orang Mekah
ente perang ente mati, nanti janda ente dikawinin oleh pengikut-pengikut Muhammad. Apa nggak kejam tuh kalimat? Rasulullah terdiam, hatinya mendidih. Namun Abdullah adalah umatku. Nabi diam. Waktu dia sakit keras, anaknya bawain air. Ayahanda, minumlah air yang sudah didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan penyakitmu menjadi sembuh. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya bunai, wahai anakku, bawain air kencing kemari aku minum. Jangan kau bawa air yang telah diludahi Muhammad. Air kencing aku minum. Saya sengaja menyalinkan ini karena cerita ini pernah disalinkan oleh seorang korektor hadis yang sangat bengis. Ini akhir dari kalimat saya. Apa yang kejadian? Dia nggak minum tuh air. Tapi waktu di belakang hari dia sakit keras, hampir mau mati. Dia takut dengan akhirat, dia takut dengan lubang kubur. Nanyalah Abdullah bin Ubay bin Salul kepada anaknya, tolong kau mintakan kepada Rasulullah. Sekarang dia mau mati. Tadi baru sakit-sakit meriang doangan. Air Nabi dia tolak, mendingan air kencing dia mau minum. Dia bilang begitu. Sekarang dia mau mati. Dia berasa akhirat yang diceritakan oleh Rasulullah bakal kejadian. Kubur yang begitu sempit bakal menghimpit dirinya. Apa dia bilang? Anakku, katakan kepada Rasulullah, bila aku mati, biarkan aku dikafani dengan jubah Rasulullah yang sebelah dalam. Terkejut sahabat. Sayyidina Umar hampir mencabut pedangnya. Ya Rasulullah, jangan dikasih. Hidupnya kolokan. Hidupnya kurang ajar. Matinya bukan main kolokan. Suruh aku memenggal lehernya, aku penggal ya Rasulullah. Jangan kasih jubah. Gal, biarkan ya Umar, saya berikan jubah saya yang paling dalam. Jubah bukan yang di luar. Jubah yang di dalam dijadiin kafan buat membungkus musuh paling keras. Nabi yang sangat mencintai umat. Azizun alaihi ma'anittum. Kamu mendapat kesulitan, Rasulullah akan merasakan sebagai satu kesulitan yang teramat sangat. Sebuah percontohan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kasih jubahnya yang sebelah dalam dijadiin kain kafan, ngebungkus jasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin. Anda mau cari di mana lagi? Pembela dunia dan akhirat. Mau dicari kemana lagi? Kita cuma melihat, lalu kita mengikuti, menapak tilas dari jejak-jejak Rasulullah SAW yang dihadirkan, yang dipandu oleh zuriyah Rasulullah SAW. Ini saja barangkali hal terbaik yang harus kita lestarikan, kita jaga, kita rawat, biar ini jamaah tetap dalam satu panduan yang sama. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalimat saya yang silap saya mohon maaf. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita, yaitu Kiai Haji Saifuddin Amsir, yang begitu indah dia punya ceritanya berkenaan dengan Qisatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, karena waktu tidak memungkinkan, marilah kita sekarang minta kepada guru kita Al-Alamah Habib Allah bin Husain Syamil Attas menutup majlis kita ini dengan talqin dzikir, dan diangkatkan Fatihah, dibacakan doa kepada kita sekalian, dan juga untuk orang tua kita, mak bapak kita adalah pulang ke rahmatullah, supaya mereka semua dapat rahmat dalam kuburnya, dan keberkahan senantiasa, keberkahan senantiasa menyertai kita yang masih hidup, dan insyaallah kita pun akan kembali dalam keadaan husnul khatimah, harapan kita semuanya. Dan kepada tetamu hadirin sekalian, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan jangan nagih sama saya nanti, nagih أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله
كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعلنا من المرحومة وتبركنا لا تبرك المعصومة ولا تجعل ما فينا شك ولا محرومة ولا ماجورا منثورا. اللهم عذب قلنا واصدر قلنا اجمع وسدد قلنا انفع فذكرنا بأحسن تدبير ويسر لنا كل عسير وارزقنا بما بالمقادير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله ما نشفع رزقا نشوف اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه العالمين. ولا يقل اخذ عهدا منا ولا منكم ولا من هذه الحفلات الشريفه ان الله يريدنا دائما وابدا ونرزقنا الحضور فيها مع النصر والعافيه. ولا يقل اخذ عهدا منا ولا منكم وعلى من هو الحديث بعد واولاده للحاضرين والذي جود الدعاء هذا يرحم رحمه وعلى كل صالح حضرة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا